Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Puji Raharjo dengan NIM 11117553 dari kelompok 3, yaitu aplikasi booking rumah. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana aplikasinya sudah dibuat. Ini adalah halaman login dari aplikasinya. Di sini terdapat username dan password. Kemudian ini desain yang dipakai ini adalah desain individu dari saya sendiri. Kemudian ini username-nya kita isikan admin, kemudian passwordnya admin, dan login. Dan untuk informasi juga, ini aplikasinya, database-nya tidak terkonek ke localhost, tetapi database-nya saya konekkan langsung di database yang sudah online, tetap MySQL tetapi online. Jadi database-nya ini online, tidak koneknya ke localhost. Jadi di sini ini adalah halaman dari misalkan ada booking rumah, ada data booking rumahnya, nanti di sini akan tampil data-datanya, tetapi belum ada datanya karena masih kosong, di database-nya juga masih kosong. Jadi di sini ada tombol untuk menambahkan data booking. Kemudian ini adalah tampilan dari halaman menambah datanya. Di sini ada form-formnya. Kemudian di atas ini terdapat tombol back, kemudian ada tombol save di sebelah kanan. Kemudian ini background daripada tombol-tombol yang ada di atas akan berubah warna ketika dia sudah mencapai angka tertentu dari scroll. Dan warna dari tombolnya juga akan berubah menjadi warna merah, seperti itu. Kemudian di sini akan saya tambahkan data. Untuk nicknya mungkin asal saja. Kemudian alamat lengkapnya. Kemudian alamat emailnya, nomor HP, kemudian di sini adalah tipe rumahnya. Tipe rumahnya ini dari Spinner. Dan di sini kita mempunyai 3 tipe rumah, ada 36, 30x60 dan 45. Ketika salah satu tipe dipilih, maka gambar dari contoh rumahnya akan tampil. Rumah tipe 36, maka ini adalah contoh rumahnya. Kemudian ini 30x60 dan ini tipe 45. Saya akan klik save. Kemudian akan ada alert dialog. Apakah semua data sudah diisi dengan benar? Maka saya pilih ya. Kemudian pembuatan booking berhasil. Kemudian di sini tampil list dari booking rumah yang barusan saya buat. Tampilannya adalah di sebelah kirinya ada gambar dari contoh rumahnya. Kemudian ada nama pemesan, nomor HP, juga ada tipe rumah. Kemudian untuk melihat detail dari bookingnya, maka tinggal diklik saja listnya. Kemudian akan masuk ke halaman detail booking. Dan di halaman detail booking ini kita mendapati gambar dari contoh rumahnya. Kemudian ada nama dari pemesannya siapa, tipe yang dipilihnya apa. Kemudian ada detail-detail dari si pemesannya, yaitu nomor HP, kemudian alamat email, kemudian alamat lengkapnya.
Dan kemudian di sebelah atas kita terdapat 3 buah tombol, yang mana sebelah kiri ini tombol back, kemudian yang kedua ini adalah edit, dan yang ketiga ini adalah delete. Dan ketika diklik edit, maka akan masuk ke halaman edit untuk mengedit data-data yang kita masukkan tadi. Misalnya ingin mengganti tipe rumah, maka tinggal ganti saja, kemudian diklik save, maka tipenya pun akan terganti seperti itu. Kemudian misal ingin menghapus data mungkin, maka ya datanya akan terhapus. Hapus data booking berhasil, dan ketika data kosong, teks untuk menginformasikan data kosong akan muncul seperti itu. Dan saya akan mendemonstrasikan lagi jika ada banyak data, misalkan 3 data seperti itu. Maka ini data-datanya akan saya isi asal saja, karena ini hanya digunakan untuk testing saja. Ini data pertama, kemudian data kedua, dan data kedua, dan data ketiga. Jadi ini tampilan ketika ada list banyak, kemudian ketika listnya akan lebih banyak lagi, maka dia akan makin ke bawah, dan gambar yang ditampilkan di list ini akan mengikuti tipe rumahnya. Ketika dia tipe rumahnya 45, maka dia akan memunculkan sesuai dengan contoh gambarnya yang sudah disetting melalui codingnya. Kemudian rumah tipe 30x60, maka dia akan berubah juga. Kemudian rumah tipe 36 dia akan berubah juga. Seperti itu. Mungkin ya ketika saya ada di halaman daftar booking ini, kemudian saya ingin klik back atau berarti balik ke halaman login, maka terdapat alert dialog yaitu logout akun, maka saya pilih logout untuk kembali, dan logout berhasil. Ya, mungkin cukup sekian untuk mendemonstrasikannya. Untuk source code-nya akan saya bahas di laptopnya langsung. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan di source code-nya di Android Studio-nya. Kemudian ini adalah dari manifestnya. Di sini manifestnya saya hanya menambahkan permission untuk internet saja, tidak ada lagi yang dirubah. Kemudian untuk class-class yang saya punya ada add activity untuk menambahkan data, detail, edit, dan sebagainya. Kemudian di Gradle, di sini saya menambahkan rounded image view, yaitu untuk menampilkan gambar, tapi yang sisi-sisinya itu dapat dibuat siku, dapat di radius, jadi corner radius gitu. Ini kegunaan rounded image view. Kemudian butter knife, ini adalah suatu annotation processor yang mana nanti akan kita lihat seperti apa. Kemudian retrofit ini adalah suatu framework yang membantu
untuk mengoneksikan aplikasi ke database yang ada, yang online, yang sudah di-online-kan. Ini adalah framework-nya, Retrofit. Kemudian card view ini adalah suatu view untuk menampilkan data atau sesuatu atau konten dalam bentuk card seperti itu. Iya. Kemudian kita akan melihat database-nya. Dan ini adalah database, bisa dilihat sendiri dari ininya juga udah bukan online dari URL-nya. Database yang saya pakai adalah webkamus_web service andro. Kemudian di dalamnya terdapat dua tabel, accounts dan booking. Account sendiri isinya adalah hanya simple saja, hanya username dan password ketika akan login. Seperti yang sudah saya demonstrasikan sebelumnya, pas login itu membutuhkan data dari sini. Username admin, kemudian passwordnya ini sudah terenkripsi dengan SHA-1 seperti itu. Kemudian tabel booking ya sesuai namanya, yaitu di sini menyimpan data-data untuk booking. Ada nama, nick, address, dan lain-lain. Kemudian ID booking ini yang sebagai primary key-nya. Kemudian untuk ke website-nya sendiri, jadi backend pas PHP-nya sendiri adalah ini, file manager-nya dari hosting-nya. Di sini ada create, delete, detail, login, update, dan view. Ada di sini. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke halaman login. Di activity main ini saya gunakan sebagai halaman login. Jadi di sini layout-nya adalah constraint, yang mana layout terbaru dari Android. Kemudian dengan background white. Kemudian rounded image view ini yang tadi saya tambahkan di dependensi rounded image view agar saya bisa memakai ini corner radiusnya. Corner radius dari suatu image. Dan di sini rounded image view ini berguna juga untuk menampilkan image seperti corner radius yang ditambahkan. Kemudian ada scale type-nya juga. Di sini bisa fit XY atau mungkin center atau banyak dan lagi. Bisa dieksplor di sini. Kemudian foreground-nya di sini adalah drawable image overlay. Kita akan lihat seperti apa. Ya, jadi sebenarnya kurang kelihatan gini karena ini dark banget warnanya. Jadi sebenarnya image overlay ini menambahkan pada background image agar tampil ada biru-biru tuanya seperti ini. Jadi tidak polos saja gitu. Dan SRC-nya yaitu gambarnya sendiri. Kemudian ini adalah constraint-constraint-nya. Seperti itu. Kemudian ini adalah text login. Kemudian ini adalah edit text dari username. Di sini input type yang dipakai adalah text person name, hint-nya username. Kemudian untuk menambahkan suatu icon di sini itu melalui ini drawable left. Jadi drawable left ini berisi si icon ini. Di Android Studio sendiri sudah terdapat beberapa icon yang
bisa langsung dipakai. Ya, saya pun langsung juga memakai di drawable sini. Tinggal diklik kanan, kemudian tinggal di filter aset, dan di sini ada banyak banget icon-icon yang bisa dipakai. Seperti itu. Kemudian untuk tampilan dari edit text-nya sendiri, kenapa bisa seperti ini? Saya memakai background yang saya buat sendiri dengan nama BG Edit Text. Jadi ini adalah isi dari background-nya. Jadi di sini ada color untuk warna background-nya sendiri, yaitu putih saja. Kemudian stroke ini untuk bordernya, warna bordernya. Jadi di sampingnya edit text ini terdapat warna-warna gray, abu-abu gitu. Ya, ini dari stroke. Kemudian saya pun menambahkan untuk corner radiusnya di sini. Jadi corner radiusnya walaupun karena di sini 5 dp, jadi ya sudutnya tidak terlalu ini. Ya, jadi untuk edit text seperti itu. Kemudian untuk button loginnya sendiri, di sini saya memakai background sendiri juga dengan btn face login. Jadi btn face login ini ada di drawable. Kita lihat. Nah, jadi di btn face login ini, di sini saya mengatur beberapa fase. Ketika button itu di pressnya true, fokus true, maka dia akan menggunakan btn login click. Ketika dia maupun dia pressnya true tapi fokusnya false, tetap btn login click. Fokus true, press false, maka dia tetap di btn login click. Berarti ketika dua-duanya ini false, fokus dan pressnya false, dia akan ke sini btn login. Jadi apa itu btn login? Kita lihat. Ya, di sini saya mengatur untuk warnanya. Warna dari backgroundnya adalah red. Kemudian size dari background itu sendiri gitu 30. Kemudian saya mengatur juga tentang radiusnya, yaitu 20. Kemudian tadi ada btn login click juga. Btn login click ini ya, hanya mengubah di warnanya saja. Warnanya itu dark red untuk login click, tapi untuk loginnya doang hanya red saja. Jadi ketika diklik, dia akan berubah warna menjadi dark red. Ketika tidak diklik, maka akan berubah menjadi warna red yang biasa. Dan kemudian di bawahnya lagi, di sini ada nama saya, Bagus Wijaya-Harjo, 1993. Ya, kemudian kita lanjut ke halaman view booking. Ya, untuk halaman view booking ini sama seperti sebelumnya, menggunakan constraint layout. Cuma di layout ini saya menggunakan dua file layout. Jadi di sini ada yang namanya koordinator view dan activity view-nya. Jadi dua view ini, dua layout ini saling berhubungan. Dan yang koordinator ini kegunaannya apa? Kegunaannya dia adalah untuk pembuatan untuk membuat tombol back di sini dan juga tombol ini, tombol plus di situ. Jadi ketika saya membuat tombol ini dan ini terpisah di layout yang namanya koordinator viewbook, maka kedua tombol ini ketika misal saja list dari itemnya sudah banyak dan ketika di scroll sampai bawah sampai mengubah posisi
layout yang tadinya seperti ini jadi berubah, maka tombol-tombol dari ini, dua ini tidak akan ikut berubah tempat. Jadi tempatnya akan tetap sama di sini dan di sini. Itulah kegunaan saya membuat koordinator viewbook ini. Jadi di sini saya menambahkan background image overlay, kemudian activity view-nya itu saya include-kan di sini, di dalam koordinatornya. Jadi koordinator yang menginclude activity view, seperti itu. Dan untuk tombol di atas sini, tombol back ini, saya menambahkan relative layout untuk sebagai background-nya, background dari tombolnya. Kemudian ada tombolnya sendiri. Tombolnya saya tidak memakai button biasa, tetapi image button. Kemudian SRC-nya ini adalah icon-nya, icon panahnya ini adalah SRC. Background-nya transparent, jadi tidak ada background. Dan tint ini adalah warna dari icon-nya. Warnanya putih, color white, jadi di sini adalah putih. Ya, jadi untuk button add-nya di sini saya menggunakan button biasa dengan gravity bottom end. Kemudian background-nya sama seperti tombol login sebelumnya, ada fasenya. Tetapi saya menggunakan menggunakan file yang berbeda, jadi di sini adalah button face add, tetapi sebenarnya fungsinya sama seperti login, tombol login yang sebelumnya. Dan di sini adalah drawable start-nya, adalah icon plus-nya, icon add-nya. Kemudian drawable tint-nya adalah warna dari icon plus-nya. Seperti itu. Kemudian kita akan ke activity view-nya. Di sini activity view-nya saya menambahkan progress bar. Untuk ketika halaman itu pertama kali di load, dia akan memunculkan progress bar dulu sebelum menampilkan data. Kemudian di sini ada scroll view agar bisa di scroll. Kemudian ada rounded image view, ini yang atas ini seperti yang sebelumnya juga sama. Di sini saya menambahkan corner radius, kemudian scale type-nya fit XY. Kemudian untuk text view-nya ini saya hanya text view biasa saja dengan pengaturan margin top, text size, text style, kemudian teksnya daftar booking rumah dengan gravity center. Kemudian ini adalah txt kosong. Ini adalah text view yang digunakan untuk menampilkan kata-kata data masih kosong. Ketika data yang ada di database itu masih kosong, maka txt kosong ini digunakan untuk menampilkan kata-kata data masih kosong, untuk menginformasikan bahwa data masih kosong, seperti itu. Kemudian di sini ada relative layout untuk membungkus dari recycler view. Di sini recycler view ini berguna untuk menampilkan data-data yang ada di database. Di sini saya kasih dengan ID RCV book. Ya, kemudian kita akan lanjut ke halaman add, activity add. Di sini sama, saya seperti view booking yang tadi, di sini saya menambahkan koordinator. Jadi ya sama seperti sebelumnya, saya hanya menambahkan tombol-tombol ini saja, tombol-tombol yang ada di atas. Kemudian dengan konteksnya adalah add activity, backgroundnya white. Kemudian ada scroll view, kemudian ada rounded image view, ini sama. Ini untuk satu template ini sama, isinya seperti itu. Kemudian di sini ada edit text dengan background yang sama seperti background pas login tadi. Jadi desain dari edit text-nya sama. Kemudian input type-nya adalah text multiline dan text keywords. Seperti itu. Kemudian drawable left-nya untuk menambahkan icon, drawable padding
Ini adalah jarak antara teks yang akan diinput dengan ikonnya. Jaraknya adalah drawable padding. Kemudian isinya adalah 10 dp. Kemudian ada edit teknik, ini sama saja. Kemudian alamat lengkap, alamat email, nomor HP. Dan di sini ada spinner. Spinner ini tadi fungsinya adalah untuk memilih tipe-tipe rumah yang ada. Karena di Android untuk mengatur list dari spinnernya itu melalui Java atau backend, berarti di front end-nya hanya seperti ini saja. Spinner biasa saja seperti ini. Kemudian di sini ada text view rumah contoh. Kemudian di sini ada rounded image view lagi untuk menampilkan gambar dari contoh-contoh rumah yang ada ketika dipilih tipe rumahnya. Seperti itu. Kemudian detailnya di sini juga sama. Saya ada koordinator detail untuk button-button yang ada di atas ini. Kemudian ada progress bar. Jadi ketika sama seperti sebelumnya, ketika halaman pertama kali di load, itu progress bar dulu yang muncul, kemudian baru data-datanya yang muncul. Kemudian ada scroll view lagi, dan di sini ada rounded image view yang tadi untuk dipakai memunculkan gambar contoh, gambar dari rumah contohnya. Kemudian ada text view name untuk memunculkan nama pemesan. Kemudian ada text view type untuk menampilkan tipe rumahnya. Ada view, ini ID-nya line, jadi sesuai namanya, yaitu ini untuk memunculkan garis seperti ini, garis seperti itu. Kemudian di sini ada detail pemesan, kemudian ada line detail, kemudian ada about layout. Ini adalah kegunaan untuk menampilkan background merah ini. About layout ini, relative layout, dari relative layout. Kemudian saya kasih background about layout ini. Jadi kegunaan background about layout ini adalah menambahkan warna merah, kemudian menambahkan corner radiusnya. Jadi bisa dilihat tepian-tepiannya ini enggak kotak aja, tapi di sini siku begitu. Itu dari backgroundnya about layout tadi. Kemudian di dalamnya ada text view untuk teks THP, nomor HP, kemudian teks email untuk email. Kemudian di luar dari relative layout yang ini adalah ada lagi text view untuk alamat. Kemudian di sini teks alamat untuk menampilkan alamatnya. Kemudian di sini ada text view ID-nya untuk memunculkan ID booking. Tapi di sini visibility-nya saya style gone, jadi tidak muncul. Jadi kegunaan dari text view ID ini adalah untuk sebagai ID booking-nya nanti untuk didapatkan di intent dan untuk diarahkan lagi ke backend yang ada di web. Seperti itu. Jadi ini adalah halaman detail, kemudian ada halaman edit. Oke, dicas dulu. Oke. Halaman edit kurang lebih sama seperti halaman edit add data, activity add.
Hanya saja di sini perbedaannya saya tambahkan progress bar. Progress bar untuk sebelum memunculkan data-data di edit text-nya, munculkan dulu progress bar-nya, seperti itu kan. Dan nggak ada lagi yang beda. Kemudian kita akan masuk ke Java-nya. Kita akan masuk ke backend dari Android-nya. Dari halaman login, Java-nya adalah main activity. Ya, di sini kita mengatur berbagai pengaturan yang ada. Jadi, pertama-tama kita akan kasih URL dulu, string. Ini adalah linknya, link untuk ke sini, untuk ke database ini dan juga ini. Jadi linknya adalah itu. Kemudian ini adalah progress dialog, dan ini adalah butter knife. Ini adalah suatu annotation preprocessor. Jadi kegunaannya ada bind view, on click. Kalau bind view itu seperti ada XML. Jadi di sini username ini mempunyai ID txt username. Kemudian kita ingin txt username ini kita linkkan di Java, dilinkkan, maka bisa seperti ini dengan bind view di sini. Jadi ID-nya txt username, tipenya edit text, kemudian nama variabelnya txt username. Ini sebenarnya bisa kita buat melalui bahasa Java-nya langsung tanpa butter knife seperti ini, annotation preprocessornya. Akan tetapi akan lebih lama, akan lebih memakan baris, akan lebih memakan waktu, dan itu tidak efisien. Jadi annotation preprocessor dari butter knife ini dapat memudahkan kita dalam mendefinisikan konten-konten yang ada di XML untuk didefinisikan di Java. Tidak hanya itu, di sini dia juga mempunyai onClick juga. Jadi onClick seperti yang kita tahu, onClick adalah suatu event yang ada ketika suatu event itu ketika komponen itu diklik seperti itu, yaitu button login. Di sini saya memakainya. Ini adalah ID-nya, ID dari button yang ada di XML. Button login bisa digunakan juga seperti ini butter knife-nya. Dan sebelum kita masuk ke button login, kita di onCreate-nya dulu. Di sini onCreate saya menambahkan kode berikut. Ini kodenya adalah untuk seperti yang didemonstrasikan sebelumnya, bahwa aplikasi booking rumahnya itu jalan dalam full screen seperti itu. Jadi pas aplikasi itu dijalankan, notif bar dengan tombol-tombol seperti back, home, dan yang lainnya di bawah itu menyatu dengan aplikasi, karena itu di setel full screen. Dan ini adalah kegunaannya. Ini baris ini adalah kegunaannya untuk seperti itu. Kemudian di main activity ini, di halaman login ini, saya menambahkan string status, yang mana string status ini didapatkan dari intent get string extra-nya. Ini saya gunakan ketika mau logout, akan logout, sudah logout gitu. Jadi ketika dia logout kan tadi ada toast yang menampilkan logout berhasil. Nah, itu didapatkan dari sini. Seperti itu. Kemudian butter knife yang ada tadi di atas itu harus dibind di dalam onCreate. Nah, untuk on back press dari halaman login,
yaitu saya menambahkan finish affinity. Jadi finish affinity ini kegunaannya adalah ketika dipencet back karena ini on back press, maka pertama aplikasi akan tertutup. Kemudian ketika aplikasi dibuka kembali, itu halaman yang akan pertama dibuka tetap di halaman login seperti itu. Jadi tidak di halaman yang lain, karena activity yang ada seperti add, detail, edit ini terhapus oleh finish affinity. Gitu. Dan ini untuk btn loginnya ketika mengklik tombol login itu di sini saya show progress dialognya dengan title-nya mohon ditunggu, set message-nya loading, kemudian set cancelable false, jadi tidak bisa di cancel, kemudian set indeterminate-nya true. Jadi set indeterminate ini adalah dia akan memunculkan progress dialog ini selamanya gitu, infinite infinite animation. Jadi animasinya itu akan jalan terus seperti itu tanpa menghiraukan progres apa yang berjalan. Seperti itu. Kemudian kita ambil username dan passwordnya dari txt yang ada di XML-nya. Nah, ini adalah retrofit-nya. Jadi username dan password ini akan kita kirimkan ke database kita yang sudah online tadi. Kalau di Android kita menggunakan framework retrofit untuk membantu kita mengirimkan datanya itu. Jadi di sini kita ada variabel retrofit dengan tipenya retrofit, kemudian new retrofit builder base URL ini yang tadi. Kemudian di sini add converter active factory dengan JSON converter factory. Jadi di sini juga di JSON converter factory ini juga ada ya di dependensi di converter JSON ini. Jadi kita pakai di sini JSON converter factory .create. Kemudian .build. Ketika retrofit sudah di-build, kita harus definisikan API-nya. Jadi di sini saya membuat yang namanya register API, yaitu suatu interface API yang ada. Jadi di sini adalah public interface, bukan public class, dan namanya adalah register API. Di sini adalah endpoint dari API-nya. Endpoint-nya yaitu ini, login.php, view.php, create.php. Ini kegunaannya adalah untuk mengatur API. Kemudian di register API ini kita create-kan di retrofit-nya menggunakan register API.class. Kemudian di sini ada call dengan value. Nah, value ini sendiri adalah class yang dibuat di sini. Kegunaannya adalah jadi public class value ini mengget. Jadi di sini ada getters, get status, get message, get row, get result yang akan didapatkan dari sini, nanti didapatkan dari data-data dari PHP-nya, kemudian akan di-get melalui value ini, melalui file value ini. Di sini ada status message dan row, kemudian untuk datanya dimasukkan ke dalam list yang listnya ini menggunakan result yang ada di sini yang sudah saya buat dengan variabel result. Jadi list result ini adalah, nah, jadi value tadi adalah mengambil result, tapi result yang sudah diambil ini
belum dijabarkan gitu. Data-data apa gitu yang mau diambil di result ini. Nah, jadi di sini di file resultnya, di sini menjelaskan bahwa di sini getters yang ada adalah full name, nick, address, email, phone type, ID booking. Ini adalah getters untuk mengambil data yang ada yang dikirimkan melalui API gitu. Jadi di get-nya melalui file result ini. Gitu. Nah, kemudian kita taruh di variable call, kemudian isinya adalah api.login. Nah, dengan mengisi username dan password. api.login ini tadi di register API, dia akan api.login ini akan melihat bahwa call value mana yang namanya login. Kan ini namanya login, api.login, jadi namanya login. Nah, di sini yang namanya login adalah ini. Nah, login ini mempunyai form URL encoded. Jadi ada form URL encodednya, dan dia akan masuk melalui metode post. Yang mana metode post ini kita akan ke login.php. Seperti itu. Nah, tadi yang di sini username password ini kita definisikan juga di sini. Jadi di sini ada add field username, kemudian kita jabarkan dalam string username. Kemudian di sini di koma dengan field password, dengan string password, seperti itu. Jadi ini api.login ini sinkron dengan ini, seperti itu. Kemudian kita enqueue dengan on response-nya adalah ketika dia sudah berhasil gitu kan, sudah berhasil ke URL ini dengan endpoint-nya adalah ini, login.php ini. Nah, sudah berhasil, maka dia akan masuk ke on response. Nah, di on response di sini sebelum masuk on response ada baiknya kita melihat login.php-nya dulu. Nah, ini login.php-nya. Jadi di sini ada db connect.php, yaitu untuk koneksi ke database-nya. Kemudian di sini ada if server request method post, yaitu untuk menjelaskan ini request methodnya apa, post atau get. Kalau post, maka dia akan melanjutkan kode yang ada. Maka kalau get, tidak ada kode yang dilanjutkan. Kemudian kita definisikan lagi username dan password yang ada, yang sudah dikirimkan melalui api.login tadi. Dengan di sini saya memberi beberapa proteksi seperti HTML entities. Jadi convert all applicable characters to HTML entities. Jadi semua karakter yang mana karakter itu adalah karakter HTML, maka dia akan berubah menjadi HTML entities, seperti itu. Kemudian strip tags ini adalah fungsi yang untuk menghapus gitu kan, menghapus jika ada HTML dan PHP tags gitu di dalam string. Jadi kan misalkan saja contoh ada penyerang gitu, ada hacker gitu, ingin mencoba untuk memasukkan kode-kode HTML, kode-kode PHP gitu kan melalui edit text, melalui inputan username atau password tadi gitu. Nah, dengan adanya HTML entities dan strip text ini, setidaknya kode-kode tadi yang sudah dimasukkan hacker tadi akan terbuang. Jadi setidaknya akan lebih
akan menjadi lebih aman. Seperti itu. Dan ini adalah trim, yaitu untuk menghapus white space from the beginning and end of a string. Jadi ketika ada spasi gitu kan, di paling awal kata, misalkan Bagus Puji Raharjo, tapi sebelum bagusnya itu ada spasi di sebelah kirinya, sebelum bagusnya. Itu akan dihapus. Dan ketika di setelah Raharjo, di Raharjonya itu ada spasi, nah spasi itu pun akan dihilangkan. Jadi spasi yang ada di awal dan spasi yang ada di akhir akan dihilangkan dengan trim. Kemudian di sini ada variable password untuk mendefinisikan password dengan di sini ada function SHA-1, yaitu hash dari password kita, yaitu SHA-1 yang tadi kita pakai di account study di password ini, enkripsi SHA-1-nya. Kemudian sebelum username password ini kita koneksikan ke database, kita harus escape variabelnya dulu. Jadi kegunaan escape variable ini adalah semua karakter yang ada di dalam variabel username dan password itu semuanya akan dikonvert ke string gitu. Jadi misalkan di inputan username gitu, misalnya ada seperti ini, bagus. Nah, di sini bagusnya tetapi ada kutip 1 di sini kan. Nah, kutip 1 ini bisa mengecohkan SQL, bisa mengecohkan perintah SQL yang ada gitu. Jadi si perintah SQL ini bakal melihat kalau kutip 1 ini adalah suatu penutup atau mungkin pembuka dari suatu perintah gitu loh. Jadi kan kalau di SQL ini kan kita mempunyai kutip-kutip seperti ini, kutip 2, kutip 1. Nah, kutip-kutip ini harus bersamaan gitu. Jadi ketika ada kutip 1 atau kutip 2 yang datang dari inputan username dan password ini kutip 1 ini bisa mengecohkan perintah SQL-nya gitu. Jadi ketika supaya sistemnya tidak terkecoh oleh kutip 1 atau kutip 2 yang ada, maka kita perlu mengescape string yang ada di username dan passwordnya gitu. Nah, namanya adalah escape string, seperti itu. Escape stringnya itu jadi kutip yang seperti ini akan di-convert semuanya menjadi string biasa gitu, bukan menjadi kutip yang menjadi penutup atau pembuka dari suatu perintah SQL seperti itu. Nah, ketika kita sudah escape stringnya, maka kita akan meng-create satu query, yaitu query-nya adalah select from accounts where username and password adalah ini dan ini, seperti itu. Kemudian kita jalankan melalui variabel result dengan MySQL query. Ini adalah variabel koneksi yang ada dari DB Connect. Kemudian variabel SQL ini adalah ini. Kemudian kita cek, kita MySQL fetch array dari variabel resultnya. Jika ada, gitu kan, jika datanya ada, jika si account yang dicari ini ada, maka kita tampilkan ini. Tapi jika tidak ada, maka tampilkan ini. Jadi, ketika ada si datanya itu yang di table accounts, kita menambahkan variabel response status dan response message. Statusnya ini adalah login, kemudian message-nya adalah sukses login.
Nah, semua variabel response ini kita akan jadikan JSON, suatu JSON. Jadi dengan perintah JSON encode yang dimana di dalamnya adalah variable response, maka kita sudah mendapatkan suatu JSON yang isinya adalah status dan message. Nah, itu juga berlaku untuk yang untuk else ini. Jadi status dan message tetap ada, tetapi statusnya adalah gagal login dan message-nya ini gagal login. Nah, ketika sudah kita mendapatkan semua data dan kita taruh semuanya di JSON dan akan didapatkan melalui API seperti itu kan, kita close koneksi MySQL-nya, kita close koneksi database-nya. Jadi database-nya koneksinya kita tutup dengan kita kasih variabel koneksinya seperti itu. Kemudian balik lagi ke login. Nah, jadi ketika di on response ini, ketika responsnya berhasil gitu kan, ketika berhasil maka kita akan mendapatkan status dan message tadi yang ada ini, status dan message. Gimana cara dapetinnya? Yaitu dari response.body.getStatus. GetStatus ini dari mana? Dari value tadi. Ini getStatus dan ini getMessage-nya. Seperti itu. Ini kegunaan value-nya seperti itu. Nah, ketika sudah dapat kan, ya progress dialognya kita dismiss, kita ya tutup gitu. Nggak perlu ada lagi gitu kan. Kan udah selesai prosesnya. Nah, tapi harus tetap kita kita lihat lagi status yang didapatkan apa, status login atau status gagal login, status login atau status gagal login. Kalau statusnya login, maka kita akan melakukan intent ke view booking dengan kita menaruh kita mempassing suatu data ya kan, yaitu message dan status gitu ke view bookingnya. Habis itu kita start activity-nya deh. Tetapi ketika dia statusnya bukan login gitu, ya dia menampilkan saja message yang ini, message gagal ini dengan toast. Nah, tapi gimana kalau misalnya koneksi ke sininya gagal, koneksi ke webnya gagal, koneksi ke database-nya gagal, entah gagalnya dari sisi webnya atau malah gagalnya dari sisi Android-nya gitu. Nah, itu ada yang namanya on failure. Jadi on failure ini adalah untuk menampilkan gagalnya tuh karena apa gitu. Nah, di sini kita bisa customize juga gitu kan, mau seperti apa sih ketika dia gagal gitu, sistemnya gagal, kita mau gimana gitu aplikasinya. Ya, pertama kan kita progress dialognya kita tutup dulu. Kemudian karena kegagalan ini di on failure ini hal penting banget untuk proses debugging gitu kan, maka saya munculkan di sistem out-println-nya, yaitu dari variabel t yang ada di sini di on failure ini. Jadi throwable-nya, jadi pesan errornya itu ditaruh di variabel t. Nah, dan variabel t ini kita munculkan di sistem outprint. Nah, tetapi ketika di failure, kita kasih juga suatu notif ke aplikasinya, yaitu jaringan error, seperti itu. Nah, yang ini hanya untuk halaman login. Kita lanjut ke halaman view booking. Untuk view booking ini kita sama, ada URL untuk ke API-nya. Kemudian ada result-nya, kemudian ada view adapter. Jadi karena kita ingin menampilkan data-data bookingnya, kita membutuhkan recycler view adapter ya kan. Soalnya kita menggunakan recycler view di ininya, di view bookingnya. Nah, kita menggunakan recycler view. Nah, untuk
Jadi supaya recycler view ini ada data-datanya bisa masuk ke sini, kita membutuhkan ini recycler view adapter. Recycler view adapter ini adalah suatu class yang saya buat sendiri gitu kan dari recycler view adapternya. Nah, di sini saya men-setting apa saja. Di sini pertama saya setting dulu untuk resultnya kan. Resultnya kita masukin ke di result. Nah, kemudian kita di on-create kan view holdernya. Kemudian di sini di on-create view holder kita memakai layout dari list view, yaitu layout yang kita bikin sendiri. Seperti pada sebelumnya, pada saat demonstrasi tadi contohnya list view-nya. Jadi ada pemesan, ada rounded image view, dan keseluruhan background-nya adalah warna biru, yaitu nanti adanya di sini di drawable recycler ini. Nah, kemudian di onBind view holdernya kita untuk men-setting gitu kan, kita pengen taruhin datanya di recycler view-nya. Ya udah, kita langsung saja di sini di holder dulu, jadi nggak langsung ke image-nya. Kan ini untuk mengatur image-nya ini, supaya image-nya ini berubah menyesuaikan tipe rumah. Nah, jadi supaya bisa dirubah-rubah seperti itu, kita definisikan dulu nih si image ini di view holdernya. Di view holdernya ini, jadi view holder mengextend recycler view holder dan juga implement on click listener. Jadi si recycler view ini itu bisa diklik gitu. Jadi pas diklik dia akan memunculkan suatu event. Nah, jadi di image yang ini kita definisikan menggunakan butter knife seperti tadi melalui bind view, ID-nya image, tipenya rounded image view. Kemudian untuk memakai ini, untuk menggunakan ini, kita harus menggunakan holdernya dulu. Jadi si recycler view adapter .view holdernya dulu ini, jangan variable holder. Jadi holdernya dulu, habis itu kita .image, kemudian kita set image drawable-nya menyesuaikan rumah tipe 36. Maka kita dapatkan dari context.getDrawable, isinya adalah r.drawable.rumah tipe 36. Ini ada di drawable. Nah, ini rumah tipe 36. Seperti itu. Kemudian untuk rumah tipe 3060 juga sama, tipe 45 juga sama. Nah, untuk image seperti itu. Untuk teksnya bagaimana? Untuk teksnya sama-sama saja. Jadi kita di sini ada holder .txt nama, kita bind view dulu kan di sini txt nama. Ketika sudah di bind view, kita set teksnya dengan data dari result. Result ini, result sama dengan results.get position. Jadi si data ini posisinya posisi keberapa gitu kan. Get full name ini kan kita dapatkan tadi pas di result. Di sini ada get full name, get nick, get address. Jadi data-data itu di get melalui getters ini di dalam file view. Kemudian tinggal kita set text saja, get phone, get type, get ID booking. Kemudian untuk menambahkan warna biru di listnya, itu kita tambahkan set background di parent-nya. Parent-nya ini apa? Parent-nya adalah layout-nya itu sendiri yang ada di list view tadi. Di sini. Nah, ini relative layout, ID-nya layout. Nah, ini bind view, ID-nya layout, tipenya relative layout, kemudian variable-nya parent. Kemudian si parent ini kita set background dengan drawable recycler BG. Nah, recycler BG itu ini. Nah, ini yang tadi itu yang warna biru tadi untuk
mengcover keseluruhan background dengan corner radiusnya adalah 5 dp. Seperti itu. Ini kita balik lagi ke view booking. Nah, ini yang tadi recycle view adapter. Kemudian progress dialog, ini sama aja seperti halaman login gitu. Nah, kemudian kita bind view lagi untuk recycle view-nya, terus progress bar. Kemudian ini adalah teks kosong yang tadi untuk menampilkan kalimat data masing kosong. Kemudian ini adalah parent booking-nya. Parent booking ini kalau di dalam activity view booking yang ini. Nah, ini relative layout yang membungkus recycler view-nya. Seperti itu. Kemudian ini adalah on click dari bed and back untuk melakukan logout. Tadi ada alert dialog dengan message-nya adalah logout akun. Kemudian set case label-nya true. Positive button-nya adalah logout. Ketika dia diklik logout, akan menampilkan progress dialog dengan set message mohon tunggu. Kemudian kita show-kan progress dialognya. Kemudian statusnya kita jadikan logout. Kemudian si status logout ini kita kirimkan ke main activity-nya melalui intent. Kan? Maka kita start activity-nya saja. Maka status logout sudah berhasil. Dan ketika set negatif atau batalnya diklik, maka dia hanya akan meng-cancel dialog saja. Kemudian si alert dialog ini kita create dan kita show. Nah, ini adalah untuk button add tadi yang ada di bawah kanan itu yang berwarna merah dengan icon plus. Ketika diklik, dia akan masuk ke add activity. Dan add activity nanti akan kita bahas. Nah, untuk on create seperti sebelumnya sama, kita akan menambahkan kode ini untuk supaya aplikasi kita berjalan dalam mode full screen. Kemudian kita ambil status yang ada dari intent dengan getString ekstranya status. Kemudian kita cek statusnya null atau tidak. Kalau tidak null, maka kita akan menyiapkan variable message untuk mendapatkan message dari intent gitu. Dan kita tampilkan message tersebut di dalam toast. Kemudian statusnya akan kita kosongkan. Kemudian jika dia statusnya nggak ada atau null gitu kan di else ini, maka dia akan balik ke main activity atau akan balik ke halaman login gitu kan. Nah, jadi view booking ini akan tetap bisa ditampilkan ketika dia mempunyai suatu status gitu di intentnya. Jadi ketika tidak ada status, dia akan balik ke halaman login. Seharusnya ini harus dilakukan dengan seperti token authentication, tapi untuk Android saya belum tahu token authentication-nya seperti apa. Biasanya melalui JWT Auth, tapi karena untuk Android ini saya belum tahu seperti apa, saya tidak pakai itu. Biasanya saya pakai itu untuk di web gitu. Jadi untuk sementara ini, untuk saat ini, saya hanya menambahkan status ini sebagai suatu istilahnya suatu key-nya lah untuk berada di halaman view booking. Nah, kemudian butter knife-nya kita bind di sini. Kemudian view adapternya kita setting seperti ini. Kemudian ketika sudah, kita load data bookingnya. Nah, load data booking ini kita menggunakan retrofit lagi untuk kita ambil datanya melalui database kita dengan URL yang sama, tetapi kita dengan nama API-nya adalah view booking. View booking ini tidak mempassing data apa-apa, jadi hanya kosong, jadi hanya get aja di sini. Nah, ini view booking. Di sini kosong aja, nggak ada field seperti sebelumnya karena memang ini hanya untuk menampilkan seluruh data gitu kan.
Nah, endpointnya adalah view.php. Kemudian ketika sudah, kita akan melihat on response-nya seperti apa. Kita lihat di view.php. Nah, jadi yang tadi itu, yang view.php ini adalah isinya ini. SQL-nya adalah select from booking dengan order by. Jadi kita atur, kita urutkan melalui field ID booking. Kita tampilkan dari yang besar ke kecil, jadi dash. Nah, kemudian kita jalankan SQL tersebut dengan MySQL query, dan kita perlu untuk mengecek rows-nya. Di tabel booking ini ada berapa baris dengan MySQL num rows. Kita taruh di dalam variable rows. Kemudian kita butuh variable result. Variable result ini berguna untuk menyimpan data-data dari tabel booking ini, seperti ID booking, full name, nick, address, dan sebagainya. Nah, ketika query ini sudah dijalankan, maka kita akan looping menggunakan while. Loopingnya ini kita dengan kondisi bahwa fetch array dari query-nya kita masukkan ke variable row, seperti itu. Nah, kemudian kita push ke dalam array. Kita push ke variable result dengan konfigurasi seperti ini. ID booking, full name, nick, address, dan selanjutnya seperti itu. Nah, ketika kita sudah menaruh data-data kita yang dari table booking ini ke variable result, kita akan menampilkan dalam bentuk JSON lagi. Nah, tapi tidak hanya si result ini saja yang kita tampilkan di JSON. Kita akan menampilkan juga status dan row. Jadi nanti ketika koneksi ke sini sudah berhasil, akan mengembalikan yang namanya status, row, dan result. Result ini berisi ID booking, full name, nick, dan lain-lain. Kemudian ketika sudah berhasil, kita akan close database-nya dengan MySQL close. Jadi kita balik lagi. Ketika on response, maka kita ambil statusnya melalui get status. Kemudian row tadi yang ini kita ambil dengan get row. Kemudian progress bar kita set visibility-nya gone karena koneksi sudah berhasil gitu kan. Ya, progress bar-nya harus hilang. Kemudian di sini kita akan melihat statusnya. Statusnya apa? Statusnya 1. Status yang dikembalikan 1. Oke, ketika status 1, kita akan cek lagi. Row-nya berapa? Baris dari datanya berapa? Ada nggak datanya? Kalau datanya lebih dari 0, berarti 1, 2, 3, dan seterusnya, maka txt kosong untuk menampilkan data masih kosong itu visibility-nya gone. Kemudian si parent booking atau layout dari yang pembungkus recycler view-nya itu di visible. Kemudian results yang ini, data-data yang ini kita ambil melalui get result. Kemudian kita taruh di variable results. Nah, si variable results ini kita pass lagi ke recycler view-nya melalui variable view adapter dengan new recycler view adapter, kemudian results. Nah, kemudian di sini kita recycler view.set adapter dari view adapter. Nah, dari sini kita ke sini. Yang tadi itu kita akan masuk ke sini results yang ini. Kemudian akan ditampilkan melalui ini dan selesai. Yang ini adalah untuk else. Ini untuk baris ketika barisnya tuh 0 atau belum ada data. Nah, txt kosongnya data masih kosong. Kita set teksnya, data masih kosong.
Kemudian kita set visibility-nya untuk visible, tapi si recycler view-nya kita jangan visible. Seperti itu. Ketika on failure, ketika gagal koneksi sama seperti sebelumnya juga. Kita progress bar-nya di gone, kemudian kita sistem out print, kemudian kita kasih message jaringan error. Kemudian untuk on back press ini sama seperti yang di atas ini, bat and back ini, yang untuk logout. Sama saja seperti itu, akan ada alert dialog, logout akun, dan seterusnya. Kemudian kita akan beralih ke halaman add activity berarti ya. Oke, add activity. Nah, di add activity ini kita akan setting juga URL-nya sama seperti tadi. okmkampus.com, web service Android. Nah, kemudian di sini ada spinner, ada rounded image view, ada scroll view, ada relative layout, ada image button, ada progress dialog, ada edit text, dan string. Kemudian di onCreate kita akan sama seperti sebelumnya untuk full screen. Kemudian dari semua ini kita find view by ID-nya di sini. Di sini saya lupa untuk menggunakan butter knife ya. Butter knife-nya di sini saya lupa gunakan untuk itu, jadi di sini masih Java seperti biasa. Untuk mengubahnya lagi ke butter knife mungkin akan memakan waktu lagi, jadi saya tetap tetap begini saja seperti itu, enggak dirubah ke butter knife. Jadi ketika sudah didefinisikan, kemudian kita setting items untuk si spinner type tadi, tipe rumahnya. Ada rumah tipe 36, 30, 60, 45. Itu kita taruh di items. Kemudian items ini kita harus taruh di array adapter. Nah, array adapter ini kita menggunakan layout yang biasa saja yang sudah ada di Android gitu kan, yang simple spinner drop down item. Kemudian itemsnya kita taruh di situ. Kemudian si spin type-nya ini kita set adapter menggunakan adapter ini. Kemudian ketika sudah sampai sini, tipe rumah tipe 36, rumah tipe 30, 60, rumah tipe 45 ini akan muncul di spinnernya. Nah, tadi kita ketika memilih tipe rumah di spinnernya, gambar yang di bawahnya akan ikut terganti gitu kan. Nah, jadi di sini kita harus men-setting spin type-nya yaitu set on type selected listener. Nah, untuk mendapatkan selected type-nya, kita menggunakan string adapter view.get item position i. Nah, ketika si selected type-nya equals dengan rumah tipe 36, maka img type akan berubah dengan rumah tipe 36. Begitu juga dengan seterusnya, gitu kan. Nah, ketika else atau tidak dari ketiga ini, maka dia akan berubah menjadi image biasa. Yang ini. Nah, ini image yang seperti ini. Kemudian di sini ada scroll view. Jadi ketika tadi ketika saya scroll ke bawah, maka tombol-tombol yang ada di atas itu background-nya akan berubah menjadi biru dan juga tombolnya akan berubah menjadi warna merah. Nah, itu kita setting berdasarkan scroll view-nya. Jadi di sini scroll view.get view tree observer add on scroll change listener, gitu kan. Nah, kita setting di ketinggian berapa? Pertama kita atur dulu scroll view-nya dengan get scroll y. Jadi y ini kan sumbu yang vertikal. Nah, jadi kita lebih dari sama dengan 174. Ketika sudah lebih dari sama dengan 174, maka si background-nya akan kita ubah menjadi warna white. Kemudian si btn back dan btn save-nya akan kita ubah menjadi warna red. Seperti itu. Nah, tetapi ketika si scroll view-nya kurang dari 174, maka
set background resource-nya tadi kita jadi no, hilangkan. Dan si btn back dan btn save kita ubah colornya menjadi white. Dan tidak lupa untuk ini, kita tetap di full screen gitu kan, jangan sampai nggak full screen agar tetap tampilannya seperti tadi gitu. Nah, ini untuk btn back-nya set on click listener hanya simple saja, hanya finish saja isinya. Kemudian di btn save ini, nah ini kita menampilkan builder alert dialog. Jadi set message-nya adalah apakah semua data sudah diisi dengan benar seperti tadi. Kemudian set cancelable-nya true. Ketika iya diklik set positifnya, maka di sini kita akan mendefinisikan lagi txt atau edit text yang ada di XML dengan find view by ID-nya. Kemudian ketika sudah didefinisikan, kita akan menampilkan progress dialog, yaitu mohon ditunggu gitu kan, loading, agar lebih user friendly lagi. Sambil karena ini kan aplikasi kita terkoneksi langsung ke internet database-nya, jadi membutuhkan waktu untuk terkoneksi. Jadi kita tampilkan progress dialog. Tetapi progress dialog ini ketika dimunculkan akan bentrok dengan retrofit ini. Karena saya juga kurang mengerti kenapa. Jadi sebelum kita masuk retrofitnya, kita harus tunggu dulu selama 1 detik gitu dengan handler ini, dengan si handler. Jadi dengan adanya handler, kita bisa menjalankan semua kode yang ada di dalamnya itu dengan delay selama 1 detik. Jadi ini munculkan, progress dialog munculkan, kemudian tunggu selama 1 detik, kemudian baru jalankan kode-kode berikut. Nah, di dalamnya di sini terdapat stringnya full name dari yang tadi ini txt nama, kita get text, kemudian kita toString, kemudian kita trim. Trim ini sama seperti trim yang ada di sini, kegunaannya sama. Ada full name, ada nick, address, email, phone type. Nah, untuk type sendiri ini kan beda karena dia dari spinner. Nah, untuk mendapatkan teksnya itu kita bisa menggunakan get selected item. Kemudian seterusnya akan sama toString.trim. Kemudian kita ke retrofitnya dengan URL yang sama, tapi dengan nama API yang berbeda, yaitu API create. Kemudian data-data yang di passing adalah full name, nick, address, email, phone type. Nah, kita lihat di register API-nya, kita lihat di sini create-nya sama, di sini harus sama isinya, ada full name, nick, address, dan sebagainya. Kemudian di sini ada di create ini kita tambahkan form URL encoded, kemudian metodenya adalah post dengan endpoint-nya adalah create.php. Kemudian ketika sudah berhasil, kita masuk ke sini dulu ke create ya. Nah, ini adalah create-nya, kita include lagi DB connect-nya, kemudian kita lihat metodenya post atau bukan. Ketika post, kita akan mendefinisikan lagi data-datanya dengan proteksi kita yang tadi, HTML entities, strip tags, trim, kemudian $post dari full name. Kemudian kita escape lagi variabelnya menggunakan MySQL real escape string sama seperti sebelumnya. Kemudian kita masukkan perintah SQL-nya. Karena ini adalah untuk create, maka insert kita tambahkan. Ya, jadi karena insert untuk menambahkan data, jadi SQL-nya adalah insert into, nama tabelnya booking, kemudian field-nya adalah full name, nick, address, email, phone, dan type. Kemudian values-nya juga mengikuti field-nya ini.
Dan kemudian kita jalankan SQL-nya dengan MySQL query. Kemudian ketika query-nya selesai, maka dia akan mengembalikan status dan message. Statusnya adalah add, message-nya adalah pembuatan booking berhasil. Tapi ketika gagal, maka message-nya adalah pembuatan booking gagal. Kemudian data-data status dan message ini kita tampilkan dalam bentuk JSON. Kemudian database-nya akan kita close dengan MySQL close. Kemudian di ini nah, kemudian di create ini di on response-nya ketika sudah berhasil, maka akan menampilkan get status dan get message. Kita tampung di variabel status dan message. Kemudian progress dialog di dismiss atau ditutup. Kemudian dicek statusnya apa, add atau bukan. Ketika add, maka akan menampilkan view booking activity. Kita balik lagi ke view booking dengan mengincludekan message dan status. Tapi ketika tidak, bukan equals dengan add, maka hanya menampilkan toast dengan message dari sini, get message, yaitu ini, pembuatan booking gagal. Kemudian on failure, seperti biasa, sama saja. Kemudian ini delay-nya 1000 milisecond atau 1 detik. Kemudian ini untuk negatif button, untuk yang tidak, untuk yang cancel berarti di ini tidak, dan on click-nya adalah dialog cancel. Kemudian alert dialog create show. Kemudian kita detail. Nah, untuk halaman detail ini URL-nya masih sama. Kemudian results untuk menampung datanya dari list. Kemudian result yang ini dari sini. Kemudian kita masih butuh untuk menyederhanakan si result ini dengan result itu tipenya result. Kemudian progress dialog. Kemudian kita definisikan komponen-komponen yang ada di XML di sini. Kemudian untuk on click button back, finish, kemudian button edit. Untuk mengedit kita membutuhkan ID bookingnya. ID booking ini kita dapatkan dari text view ID yang ini. Text view ID itu yang ini, nah ini. Jadi ini tadi gunanya hanya untuk dia menampung ID booking, tapi tidak perlu ditampilkan, jadi visibility-nya gone. Nah, kita sudah dapatkan ID booking, kemudian di intent ke edit activity sekaligus dengan ID bookingnya, kemudian di start. Kemudian, nah ini button delete. Nah ini adalah button untuk delete. Jadi yang seperti tadi kita dapatkan ID booking dari get text view-nya ID. Kemudian kita tampilkan alert dialog. Alert dialog yang akan menampilkan message apakah Anda yakin menghapus booking ini. Kemudian set cancelable-nya true, bisa di cancel. Kemudian set positive button-nya ya, hapus. Kemudian on click-nya adalah menampilkan progress dialog dengan title seperti ini dan message seperti ini. Indeterminate-nya true. Kemudian seperti yang tadi, ini ada handler untuk mendelay. Kemudian set cancelable, kode-kode yang ada di sini di delay selama 1 detik di dalam handler. Itu ini 1000 milisecond atau 1 detik. Kemudian di sini API-nya adalah delete. Delete dengan mempassing data ID booking. Jadi di register API-nya
delete. Nah ini delete, kemudian passing ID booking, kemudian ada form URL encoded, kemudian metodenya post, dan endpointnya adalah delete.php. Kita lihat delete.php. Ya, sama include DB Connect, kemudian request metodenya post, kemudian ID booking yang tadi dipassing itu didefinisikan dengan beberapa proteksi HTML entity strip text string, kemudian di escape menggunakan MySQL URL escape string, kemudian SQL-nya adalah delete from booking tabelnya, kemudian where ID booking dengan variable booking. Kemudian kita jalankan dengan MySQL query. Jika query dijalankan, maka mengembalikan status dan message. Statusnya delete, message-nya adalah hapus data booking berhasil. Tapi ketika gagal, maka message-nya hapus data booking gagal. Kemudian kita tampilkan data-data ini dalam JSON. Kemudian di close database-nya dengan MySQL close. Jadi kita balik lagi di on response kita mendapatkan status dan message. Status dan message. Kemudian dialog jangan lupa untuk ditutup. Kemudian kita cek statusnya equals dengan delete. Jika ya, maka kita akan mengembalikan view ke view booking activity dengan kita mengincludekan message dan status. Kemudian kita start activity-nya, kemudian kalau gagal, kalau bukan equals delete, maka kita buat pesan ditampilkan melalui toast. Karena ini adalah halaman detail, terus ketika karena ini di delete berarti dihapus, berarti datanya akan dihapus. Jadi kita akan kembalikan ketika delete berhasil, kita kembalikan ke view booking. On failure masih sama, kemudian negatif buttonnya batal, terus dialog cancel, alert dialog build create, show, kemudian ini adalah kode untuk full screen, kemudian ini adalah status untuk mengecek. Jadi ketika update berhasil, maka update akan mengembalikan view ke detail activity. Jadi untuk menampilkan pesan update berhasil, nanti akan dipassing status ke intent. Jadi kita ambil intentnya lewat sini, string status get intent get string extra status. Dicek statusnya, jika tidak null, maka kita cek lagi statusnya equals dengan update atau tidak. Kalau dengan update sama dengan update, maka kita tampilkan message di string ekstranya message. Kemudian kita tampilkan di toast. Kemudian status kita kosongkan, kemudian butter knife kita bind, kemudian load detail booking. Nah ini load detail booking ini kita ambil ID bookingnya dari get string extra. Load detail booking ini string ekstranya dapat dari mana? Dapat dari sini di reservoir view adapter. Jadi kan di sini ada view.onClickListener implements-nya. Nah, jadi ada on-click-nya. On-click-nya akan mengambil ID dari text ID. Kita get text, kemudian kita toString, kita tampung di variable ID. Nah, variable ID ini kita put extra dengan ID booking. Kemudian kita tampilkan di halaman detail activity.class. Habis kita start activity-nya. Nah, jadi ID booking ini kita dapat dari situ. Kemudian kita jalankan retrofit dengan URL yang sama. Kemudian nama API-nya kali ini adalah detail booking dengan passing datanya adalah ID booking. Dan kita lihat detail bookingnya. Nah ini passing datanya ID booking, form URL encoded dengan method post. Kemudian endpoint-nya adalah detail.php. Kemudian ketika respon berhasil, kita lihat dulu di detail.php. Nah, jadi include DB Connect tetap, request metodenya post, ID booking yang kita dapat tadi dari passing data dengan HTML entity strip text string,
Kemudian kita membutuhkan variable result untuk menampung data-data seperti ID booking, full name, nick, dan lain-lain. Dan ID booking ini kita escape variabelnya. Kemudian perintah SQL-nya adalah select bintang from booking where ID booking sama dengan ID booking. Kemudian kita jalankan dengan MySQL query. Kemudian jika query berhasil, maka looping menggunakan loop while dengan kondisi adalah fetch array dari query-nya ditampung di dalam variable row. Kemudian kita array push data-data dari query ini ke dalam variable result. Nah, data-datanya adalah ID booking, full name, nick, address, email, phone, dan type. Kemudian, setelah selesai looping, kita akan tampilkan dalam JSON. Kita akan membalikan status dan result. Result ini berisi data-data ini, status hanya berisi string, yaitu detail. Kemudian, database di close atau ditutup. Jadi, di on response kita mendapatkan status. Jadi kita get statusnya, kita tampung di status, progress bar-nya kita visibility-nya gone atau hilangkan, kemudian kita lihat statusnya equals dengan detail atau status ke equals dengan update. Nah, untuk update nih nanti, sekarang kita ke detail dulu. Nah, detail, karena kita dapatnya status yang detail, kemudian kita get resultnya dengan variable results, kemudian kita sederhanakan dengan variable result, karena ini adalah results ini berisi array yang belum disederhanakan, jadi kita membutuhkan results.getNull. Jadi null ini adalah indeks dari array-nya. Karena data yang kita dapatkan ini adalah hanya satu baris, jadi yang where ID booking-nya sama dengan ini, jadi yang kita dapatkan datanya hanya satu baris. Jadi karena hanya satu baris, indeks array-nya pasti hanya satu, dan itu direpresentasikan dengan nilai 0. Jadi kita get data si results ini dengan indeksnya 0, supaya kita bisa ambil data-data seperti type, full name, get type-nya, dan lain-lain. Jadi ketika kita sudah sederhanakan di dalam variable result ini, kita sekarang setting untuk image-nya, Jadi image yang ini, rounded image view ini, kita sesuaikan dengan rumahnya, dengan result.getType.equals. Jadi get type, ambil type-nya, kita equalskan dengan rumah tipe 36. Jika equals, maka set image drawable dengan rumah type 36. Tapi ketika dia equals dengan 3060, dia ke sini. Maka 45 dia akan ke sini. Dan untuk ini, untuk setting name, type, HP, email, alamat, dan ID, sama saja set text dengan result. Kalau name adalah get full name, kalau type adalah get type, HP adalah get phone, email adalah get email, alamat adalah get address, ID adalah get ID booking. Kemudian on failure ya masih sama seperti itu template-nya. Kemudian kita akan ke edit activity. Jadi di edit activity ini kita mempunyai URL yang sama, kemudian kita mempunyai results yang sama, result untuk menyederhanakan, kemudian progress dialognya, kemudian string untuk data-datanya. Kemudian kita definisikan semua komponen yang ada di XML. Kita definisikan sini, kemudian untuk on click dari button back adalah finish, kemudian on click dari button save adalah update. Nanti kita bahas, kita concrete, dan ini adalah kode yang sama untuk full screen. Kemudian butter knife-nya kita bind, kemudian spin type, ini adalah spinner. Kita set on item selected listener karena kita sama dengan edit activity. Jadi untuk ketika spinner tipe rumah apa yang dipilih, nanti akan keluar image yang seperti apa. Itu sama saja dengan add activity, dengan edit activity sama.
Dan scroll view ini untuk mengubah layout, untuk mengubah background dari button untuk menjadi warna putih. Kemudian buttonnya berubah menjadi warna merah ketika sudah melewati 174 scrollnya. Ketika else, maka background dikembalikan jadi 0, kemudian button menjadi white. Kemudian kita load detail booking. Nah, load detail booking ini kita pertama definisikan dulu item-item yang ada untuk spinner dari spin type-nya. Jadi tipe-tipe rumahnya ada rumah tipe 36, rumah tipe 30 60, rumah tipe 45. Kemudian item-item ini kita taruh di dalam variable adapter. Kemudian layoutnya masih simple spinner drop down item. Kemudian ini itemsnya. Kemudian spin type-nya kita set adapter dari adapter variable adapter. Kemudian ini adalah get intent untuk kita mendapatkan ID bookingnya. ID booking ini dari mana dapatnya? Dari kita detail activity tadi. Ketika kita masuk ke btn edit, kita klik btn edit, maka ID booking ini akan kita kirimkan melalui put extra ID booking. Jadi di edit kita tinggal ambil melalui get string extra. Kemudian retrofit kita jalankan dengan API-nya adalah detail booking, karena API yang kita pakai ini adalah detail booking sama dengan API yang di detail activity, yaitu detail booking sama ya sama. Untuk apa? Karena kan untuk mengedit data pertama kita harus mengambil data-datanya dulu, data-data yang sesuai dengan ID bookingnya, dan itu sudah ada melalui detail booking. Jadi kita ambil data-datanya untuk kita taruh di edit text dan spinner yang ada. Nah, jadi kita API dulu detail booking, dan on response-nya kita ambil statusnya. Kalau statusnya equals dengan detail, maka lanjut. Progress bar jangan lupa dihilangkan. Kemudian results kita sederhanakan dengan result. Kemudian kita ganti image dengan result.getType.equals, menyesuaikan. Kemudian edit text, kita taruh data-data kita di edit text dengan set text. Kemudian result.getFullName, getNick, getAddress, getEmail, getPhone. Kemudian untuk spinner, ini adalah untuk supaya yang terpilih menyesuaikan dari 3 data ini yang terpilih. Misalkan get type-nya adalah rumah tipe 36, maka yang akan terpilih adalah rumah tipe 36 gitu kan di spinnernya. Itu adalah seperti ini. Integer spinner position sama dengan adapter.getPosition result.getType. Nah, jadi kita sudah dapat get position-nya, tinggal kita set selection di spinner-nya dengan spinner position ini. Maka spinner akan berubah menyesuaikan dengan data yang ada. Dan on failure-nya masih sama seperti ini. Dan untuk btn save-nya, nah btn save, void update, maka kita ambil lagi get string extra-nya dari intent ID booking. Kemudian edit text yang ada, kita ambil teksnya dan kita taruh di variable-variable yang ada, full name, nick, address, email, phone type. Kemudian progress dialog kita munculkan dengan konfigurasi seperti ini. Kemudian retrofit kita jalankan dengan API update. Nah, untuk API update dengan API add hampir sama akan tetapi API add atau API create itu hanya datanya saja. Sedangkan API update dia harus mempassing ID bookingnya juga. Karena kan namanya juga update, jadi dia mengupdate data yang sudah ada. Kalau create kan dia membuat baru, yang data yang tidak ada jadi ada. Dan yang harus dipassing juga diupdate adalah ID booking. Nah itu. Jadi update-nya ini
kemudian ini adalah data-data yang dipassing tadi, kemudian from URL encoded, tambahkan, kemudian method postnya, kemudian endpointnya adalah update.php. Kemudian kita ke update.php-nya ya, update.php. Nah, jadi include DB Connect tetap, request metodenya post, kemudian ini adalah data-datanya yang tadi didefinisikan dengan HTML entity strip tag stream, kemudian kita escape variabelnya, kemudian ini adalah perintah SQL update-nya. Update table-nya booking, kita set field-nya full name dengan variabel full name, kemudian nick dengan variabel nick, address, terus dengan where ID booking sama dengan ID booking. Kemudian kita jalankan dengan MySQL query. Jika query berhasil dijalankan, maka kita akan menampilkan data detail. Jadi kita melakukan ini sama dengan yang ini. Nah, akan sama karena pada akhirnya ketika edit sudah selesai, kita akan kembalikan ke detail activity. Jadi sebelum kita ke detail activity-nya, kita harus menampilkan lagi data-datanya yang ada di detail activity. Jadi kita select from booking where ID booking, kemudian kita jalankan query-nya. Kemudian ini adalah variabel untuk menampung result-nya nanti. Kemudian menampung ini data-data yang seperti ID booking, full name, nick, dan sebagainya. Kemudian jika si query ini berhasil dijalankan, maka kita looping menggunakan while dengan konfigurasi sama seperti detail. Terus kita push ke dalam array dengan kita push ke dalam variabel data dengan data-data seperti itu. Kemudian kita tampilkan dengan JSON. Kemudian kita kembalikan status, message, dan result. Result ini isinya adalah data-data booking. Kemudian status adalah update, message adalah edit data booking rumah berhasil. Kemudian ketika sudah semua, kita close database-nya, MySQL close. Kemudian ketika respon sudah berhasil, kita dapat status dan message. Oleh karena itu, kita get status dan get message. Progress dialog kita tutup dengan dismiss. Kemudian kita cek statusnya apakah equal dengan update. Jika iya, maka kita akan menjalankan intent ke detail activity. Kita juga akan put extra message, status, dan ID booking. Kemudian kita start activity ke detail activity. Tapi jika status equals tidak update, maka tampilkan message dengan toast. Tapi ketika koneksi gagal atau on failure, maka ini perintahnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, ini yang status update ini yang pas di detail tadi sama. Nah, ini status update kan, status equals update. Nah, dia akan memunculkan ini pertama, kemudian dia juga akan ke sini. Nah, ini yang atau detail atau update. Nah, jadi masuk juga ke sini. Nah, karena sama saja, jadi ya sama saja seperti detail. Dia akan melakukan result dan sebagainya. Nah, kemudian API yang dipakai aplikasi ini adalah 30 dengan minimum SDK version adalah 23. Nah, kemudian mengapa saya menggunakan database yang online, tidak ke localhost? Alasan yang pertama adalah karena bagaimanapun kita akan membuat aplikasi yang membutuhkan ya penyimpanannya ya online. Ketika kita sudah membuat aplikasi yang benar-benar real life gitu, aplikasi yang benar-benar dari project gitu, itu akan membutuhkan penyimpanan di online. Jadi ini juga sebagai pelatihan
untuk saya sendiri dan juga untuk belajar hal baru lagi dengan Retrofit, framework-nya Retrofit, kemudian Butterknife. Ini adalah pelatihan bagi saya untuk lebih mengerti tentang Android. Jadi itu alasan pertama saya. Kemudian alasan kedua saya adalah dengan connect ke localhost itu saya mempunyai berbagai masalah dan saya nggak tahu masalahnya di koneksinya atau di codingnya, tapi saya udah cek berkali-kali tapi tetap tidak connect di localhost. Saya juga nggak tahu kenapa. Saya coba running di HP langsung nggak bisa, running di AVD nggak bisa, running di Memu nggak bisa, running di Genymotion juga nggak bisa. Jadi saya nggak tahu kenapa nggak bisa connect kalau di localhost. Jadi saya mencoba untuk connect-nya ke database yang sudah online. Tentu saja untuk bisa connect ke database online ya harus punya hostingnya terlebih dahulu. Dan ini memang sudah online hostingnya. Jadi saya rasa cukup. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.